Tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani. Yang terpenting, iman dan Islam kita masih melekat di dalam sanubari kita, di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang beriman dan bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan memberikan tata cara pengamalan ilmu Asmaul Haq yang benar ya, karena banyak masukan-masukan, banyak chat yang masuk, tidak tahu tata cara mengamalkan ilmu Asmaul Haq. Bagi yang pemula-pemula, sehingga setelah saya sharekan video ini, jenengan-jenengan semua yang baru-baru masuk ke rumah singgah Asmaul Haq ini bisa mengamalkan ilmu Asmaul Haq dengan sempurna dan benar, sehingga dalam diri kita nantinya timbul suatu perubahan-perubahan dalam diri kita, ketenangan, entah ketenangan dalam diri kita, jiwa dan raga kita, sehingga kita dalam melangkah mengarungi kehidupan ini benar-benar mengetahui hakikatnya kita hidup nantinya. Maka dari itu tolong diperhatikan nantinya ya. Apabila jenengan-jenengan belum paham, itu jenengan putar-putar kembali ya, jenengan lihat kembali, sehingga jenengan-jenengan semua benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan dzikir ilmu Asmaul Haq tersebut, bisa mengamalkan dengan sempurna dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa saling tolong-menolong sesama kita yang membutuhkan nantinya. Yang pertama, sebelum kita tawasul, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim satu kali. Yang kedua, baca syahadat 3 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu jenengan teruskan dengan baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah baca itu jenengan tawasul ya. Tawasulnya sesuai yang sudah di-sharekan di grup wilayah masing-masing atau waktu jenengan pengijazahan ilmu Asmaul Haq tersebut ya, dari awal sampai akhir. Setelah jenengan selesai tawasul, barulah jenengan dzikir ilmu Asmaul Haq ya, dalam hati baca ilmu Asmaul Haq. Masalah nominal ya, atau berapa kali dzikirnya itu sesuai dengan keikhlasan jenengan masing-masing. Lebih banyak lebih bagus apabila jenengan itu ikhlas. Jadi di sini tidak ada targetan ya.
Nanti apabila ada pengamalan-pengamalan lain baru ada nominalnya. Waktu dalam pengamalan setiap habis sholat 5 waktu itu seikhlasnya, sesuai dengan keikhlasan jenengan masing. Mau 1 kali ya silakan, mau 5 kali, mau 100, mau ini silakan. Ya, yang penting jenengan itu dalam dzikirullah itu santai, tenang, ya benar-benar antara hati, pikiran, pandang itu jadi satu. Tujuannya sesuai apa yang jenengan baca dalam hati. Setelah jenengan kiranya cukup, baru jenengan baca doa yang sudah saya sharekan di grup masing-masing. Ya. Jadi jenengan setelah doa itu jenengan tiupkan di telapak tangan, ya ditiupkan 3 kali nggak apa-apa, 1 kali juga enggak masalah. Usapan ke muka, lalu ke seluruh tubuh. Ya. Jadi insya Allah apabila jenengan mengamalkan dengan benar, ketenangan, ya, masalah-masalah yang kita hadapi dalam diri kita, dalam kehidupan kita bisa menyelesaikan dengan sempurna juga. Yang terpenting dalam pengamalan ilmu Asmaul Haq itu kita benar-benar hanya minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan kita mengejar saya pengen bisa ini, pengen bisa itu, jangan. Yang penting gimana caranya diri kita itu semakin rajin beribadah, semakin kita mendekatkan diri kepada Yang Kuasa, ya. Menjadikan diri kita itu benar-benar imannya masih nancap dalam sanubari kita, semakin hari semakin bertambah imannya, semakin kuat, sehingga kita tergolong menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah nanti jenengan itu bisa ini bisa itu belakangan aja. Yang penting dekatkan diri kita pada Yang Kuasa, insya Allah apa yang ada di dalam kerentak jenengan, di dalam hati jenengan, pikiran jenengan akan terwujud di situ. Semua masalah-masalah yang ada di dalam diri kita, entah masalah ekonomi, masalah yang lainnya, ya, yang berhubungan dengan kehidupan di dunia ini, insya Allah kita akan bisa mengatasinya. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan yang diberikan oleh Allah. Ya. Maka dari itu yang terpenting dalam pengamalan ilmu Asmaul Haq tersebut hanya satu, ikhlas, ya, hanya minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya semakin hari kita menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang bermanfaat, menanamkan suatu benih-benih kebaikan terus. Dimanapun kita berada, kita menanam kebaikan terus, ya. Sehingga semakin kita banyak menanamkan kebaikan, itu akan kembali lagi ke dalam diri kita. Jadi apa yang kita tanam akan balik, apa yang kita tanam akan kembali lagi diri kita. Maka dari itu, ya, dalam belajar ilmu Asmaul Haq di rumah singgah atau padepokan Asmaul Haq itu, langkah pertama jangan memburu nafsu jenengan dulu. Saya pengen langsung bisa ini, jangan, itu tinggalkan dulu. Jenengan gimana caranya mengamalkan ilmu Asmaul Haq dengan benar dulu, ya. Jenengan pelajarin dulu. Kalau saya sudah mengamalkan ilmu Asmaul Haq dengan benar, insya Allah jenengan akan mengerti nantinya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk, akan memberikan tuntunan pada jenengan, ya. Setiap jenengan dikir, tek, nyambung, hablumminallah, julah akan timbul suatu kenyamanan perjalanan spiritual yang orang lain tidak akan mengalami seperti jenengan yang alami, ya. Terus setelah jenengan bisa
sudah mengerti menjalankan ilmu Asmaul Haq dengan benar, mengamalkan dengan benar, jenengan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada orang yang minta tolong, ya entah itu minta diobati, entah minta pertolongan apa, jenengan langsung tolong, jangan memandang bulu, ya jangan tebang pilih, ya. Mana yang membutuhkan jenengan tolong, mana membutuhkan jenengan tolong, ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri jenengan semua dan bisa mengamalkan benar-benar ilmu Asmaul Haq dengan sempurna dan benar, ya. Diusahakan setiap habis sholat 5 waktu jenengan dikirkan ilmu Asmaul Haq dengan khusus. Apabila waktu jenengan tuh mepet ya, tidak ada waktu, diusahakan paling pahitnya itu habis sholat subuh sama sholat maghrib, ya. Jalankan dikir ilmu Asmaul Haq dengan dikir yang khusus, ya. Dikir yang khusus itu tawasul dulu. Yang nggak khusus, setiap jenengan bangun tidur sampai tidur lagi 24 jam itu dalam diri kita atau hati kita jangan sampai lepas membaca ilmu Asmaul Haq. Selalu ingat sama Sang Pencipta, ya. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebenarnya apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan jenengan, yang menyakitin hati jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.